Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi engkau yang sudah datang di tempat ini, dan saudara jemaat sekalian yang ada di rumah. Percayalah, engkau yang selalu merindukan Tuhan, engkau yang selalu menanti-nantikan Dia, engkau akan memiliki pelita, dan Tuhan akan menjadi terang bagi di dalam setiap jalan kita. Amin. Karena itu pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Percayalah, ada hadirat Tuhan, ada kehadiran Tuhan yang akan menguatkan dan memberkati hidup dan hidupmu. Karena itu mari kita datang di hadapan Tuhan, kita naikkan pujian kita di hadapan Dia dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Taruh percaya itu lebih lagi di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Sungguh kami percaya firman-Mu Tuhan, itu yang bergerak di antara kami. Ketika kami percaya dan ketika kami mengikuti Engkau Tuhan, ada sesuatu terjadi, perubahan dahsyat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kemenangan bagi kami, Yesus. Mari kita bangkit berdiri, katakan di hadapan Tuhan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya. sekali lagi, Kau berfirman, Oh, Kau berfirman dan Engkau yang sembuhkan setiap kami ya Tuhan. Ya dalam ayat sikira dalam ayat sikira dalam ayat dalam kata maya sikiri dalam apa sikira dalam sikira dalam apa kata dalam kaya sikira dalam sikira dalam ada sikiri dalam ayat dalam sikira dalam ada. Tuhan, lepaskan berkat-Mu bagi umat-Mu. Kami percaya Kau yang berfirman Tuhan, Kau memberkati kami. Sikira dalam kaya sikira dalam. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
Thank you, Jesus. Tiada yang mustahil bagi Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Terima kasih. Tiada yang mustahil. Tiada lava ya dalam bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesusku. Yesus, ku percaya Padamu. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami terlalu amat yakin dan percaya Tuhan. Ketika firman-Mu Tuhan kami tangkap dengan mata iman kami, maka segala ketakutan akan berubah menjadi kekuatan dan keberanian di dalam Engkau. Karena Engkau tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, tetapi roh keberanian yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban. Karena itu Roh Kudus berbicaralah hari ini buat setiap kami. Sekecil apapun firman yang bisa kami tangkap, kami imani, kami percaya itu akan terjadi buat setiap kami. Karena yang baik turun daripada Engkau untuk memberkati setiap umat-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kuasa kekhawatiran, segala kuasa kebimbangan, segala kuasa yang masih menghambat firman bekerja hari ini, kami patahkan, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan buat setiap kami. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu yang akan melihat, menyaksikan, bahkan akan mengalami kuasa Tuhan bekerja atas kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan bersama. Yang percaya semua katakan. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk saudaraku sekalian, coba tengok kanan muka belakang saudara, kasih salam ya. Meskipun wajahnya tertutup dengan masker, engkau sudah terlihat tersenyum dengan menundukkan badan saudara sedikit. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di ibadah hari ini. Shalom. Belum semuanya. Shalom. Saudaraku, kita patut mengucap syukur. 1 bulan setengah ya, kita kembali beribadah di rumah masing-masing. Tetapi hari ini, katakan hari ini. Kapan waktunya? Hari ini kita bisa kembali beribadah di dalam gedung gereja. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kalau saya perhatikan, itu saudaraku seperti Tuhan sedang memperlihatkan. Tuhan sedang mempertontonkan. Apa yang diperlihatkan, apa yang dipertontonkan Tuhan adalah jemaat-jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Sekian lama mereka melayani, sekian lama mereka beribadah dalam gedung gerejanya masing-masing. Tetapi ketika ada goncangan terjadi, ya, siapa mengira virus corona ini sudah hampir 2 tahun, saudaraku, ada tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Lebih dari 200 negara mengalami hal yang sama dengan kita. Tidak hanya berdampak dalam kesehatan, dalam ekonomi, dalam sosial, dan sebagainya, saudaraku. Tetapi saya melihat, saudaraku, apa yang Tuhan izinkan terjadi itu seperti mempertontonkan setiap motivasi-motivasi umat Tuhan, setiap motivasi hamba-hamba Tuhan. Dan saya bersyukur jemaat GBI Bait Kudus
adalah jemaat yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Engkau saudaraku sekalian, meskipun masa pandemi, masa sulit, ya, ada mungkin yang terpapar, ada juga yang dipanggil Tuhan, tapi kita percaya mereka yang dipanggil Tuhan dalam Tuhan. Artinya apa? Mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Amin. Mereka tidak lagi dipusingkan dengan berbagai hal dalam hidup ini. Tapi saya dan saudara yang masih hidup, engkau luar biasa imannya. Ketika jemaat saudaraku diizinkan untuk ibadah di rumah, saya mendengar banyak saudaraku kesaksian bagaimana mereka juga melakukan ibadah di rumah. Bukan ibadah sekedar asal-asalan, tapi benar-benar mereka seperti di gedung gereja. Mereka mandi dulu, mereka pakai baju yang rapi, dan mereka seperti di gereja. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, luar biasa. Ada juga yang mengadakan perjamuan kudus, ketika perjamuan kudus juga dilaksanakan secara ibadah online. Terlebih ketika gereja mulai diizinkan untuk beribadah meskipun dengan beberapa keterbatasan. Tapi jemaat luar biasa sekali, terbukti hari ini. Coba lihat kanan kirimu, engkau luar biasa dalam Tuhan Yesus. Amin. Iman apapun kau gak pernah bisa digoncangkan dengan masalah apapun. Amin. Karena imanmu melekat kuat dengan Tuhan. Dan saya bersyukur apa yang sudah kami taburkan sekian puluh tahun dalam hidup saudara. Ini saya kalau boleh katakan, ini icip-icipnya. Ya, tapi saya berdoa seluruh jemaat GBI Bait Kudus ngalami rapture, terangkat dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Gak ada yang tertinggal. Ya, tapi kalau ada yang tertinggal, saudaraku, itu bukan doa saya. Doa saya semuanya diangkat. Tapi kalaupun toh ada yang tertinggal, ingat saudaraku. Ingat satu hal, bahwa saudaraku sekalian, imanmu harus terus melekat dengan Tuhan. Meskipun untuk melekat dengan Tuhan bayarannya nyawa. Ini corona bukan bayarannya nyawa loh kalau ke gereja. Orang sudah mulai takut kan, aku ke gereja enggak ya? Nanti di gereja bisa ketularan ya, aku bisa kena COVID. Tapi terbukti jemaat luar biasa imannya dengan Tuhan. Amin saudaraku. Jadi ini seperti icip-icipnya. Ya. Mau keluar gereja, mau beribadah onsite, ada tantangannya. Tapi jangan khawatir, murid Yesus engkau tidak akan mati kena corona. Amin. Tidak ada cerita dalam Alkitab murid Yesus mati kena virus. Murid Yesus matinya di apa saudaraku? Digorok lehernya. Murid Yesus matinya apa? Dipancung kepalanya. Karena apa saudaraku? Martir. Darahnya tercurah. Karena sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sampai akhir hidup mereka. Kalaupun toh yang tadi saya katakan ada jemaat yang dalam masa-masa ini dipanggil Tuhan. Mereka tetap murid Yesus. Karena mereka tetap mempertahankan imannya sampai garis akhir. Bersama dengan Tuhan. Amin saudaraku. Nah hari ini melanjutkan sesi kita tentang tema 1 bulan di dalam menyambut ya atau memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Maka saudaraku kita belajar hari ini, kalau kita sudah belajar tentang hidup di dalam Kristus, bagaimana orang yang hidup di dalam Kristus itu sudah ditebus dengan cara hidupnya yang sia-sia. Minggu kemarin ya, merdeka atau hamba, mana yang kamu pilih? Tapi dalam hidup merdeka dalam Yesus itu seringkali saudaraku masih ada area-area dalam hidup kita yang dijajah oleh kuasa kegelapan. Termasuk yang namanya saudaraku roh agamawi. Ada juga orang masih Kristen, saudaraku sudah Kristen, pelayan Tuhan, masih suka pergi saudaraku ke tempat-tempat tertentu ya. Mereka menyembah roh okultisme dan lain sebagainya. Kita sudah belajar itu. Kita juga sudah belajar bagaimana Bapak Gembala Sidang menyampaikan kita, saya dan saudara merdeka dari yang namanya kekecewaan. Karena setiap orang pasti pernah punya kecewa. Amin saudaraku. Tapi bagaimana kita bisa dimerdekakan dari kekecewaan itu? Dan hari ini kita akan belajar satu hal. Sore nanti saya akan sampaikan tentang esok yang penuh dengan harapan. Karena sebagai orang merdeka dalam Kristus kita punya keyakinan.
Allah kita adalah Allah yang luar biasa, amin. Dan kita percaya hari esok setiap bangun pagi kita penuh dengan anugerah dan mujizat yang baru. Karena itu sore nanti saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Esok Penuh Harapan. Nah, hari ini saya akan kasih judul, temanya adalah Awas Jebakan Iblis. Katakan bersama 2, 3. Awas jebakan iblis. Baik, lebih dulu kita akan buka bersama 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama saudaraku sekalian, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya, Anda bisa baca di handphone kudus saudara, bisa di Alkitab, bisa di layar TV yang ada di depannya. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat apa saudaraku? Ditelannya. Alkitab hari ini memperingatkan saya dan saudara supaya kita sadar bahwa ada yang namanya iblis. Meskipun kita sudah keluar dimerdekakan Tuhan, tetapi iblis berusaha untuk menjajah kita kembali. Iblis berusaha untuk mengikat, membelenggu kita kembali. Nah, saya teringat pada satu mitologi atau satu cerita karya sastra bangsa Yunani. Dalam mitologi Yunani ada satu perang, saudaraku sekalian, yang menceritakan tentang perang Troya. Siapa pernah dengar ini? Bahkan ada juga pernah difilmkan ya, perang Troya. Saudaraku, perang Troya ini adalah perang antara Yunani dengan satu kota namanya kota Troya. Penyebab perang itu adalah, saudaraku sekalian, Pangeran Paris ya dari Yunani, dia menculik. Ya, sebenarnya ini ada latar belakangnya, saudaraku ya. Tapi kisahnya terlalu panjang karena saya tidak akan cerita tentang perang Troya ini ya. Jadi saudaraku, Pangeran Paris dari Yunani ini menculik Helena. Helena ini adalah istri daripada Raja Sparta yang bernama Menelaos. Nah, saudaraku, perang Troya ini, saudaraku, berlangsung cukup lama, kira-kira selama 10 tahun. Dan dalam kurun waktu 10 tahun itu, orang-orang Yunani, pasukan Yunani tidak pernah bisa nembus menguasai kota Troya. Karena kota Troya ini dikasih benteng yang sangat kuat, tebal sekali, saudaraku. Nah, ketika mereka mau putus asa, mata-mata Yunani namanya adalah Odysseus ya. Dia kasih ide, kasih saran, kasih masukan. Gimana ya? Kalau kita ini bikin kuda kayu yang sangat besar, kuda raksasa. Nah, kuda kayu itu dimasukin pasukan prajurit Yunani. Ya, mungkin bisa nampung 100 atau lebih ya. Mereka masuk semua ke situ. Dan saudaraku sekalian, taruh aja kuda itu ya dengan pasukan yang ada di dalamnya. Dan memang taruhannya kan nyawa. Kalau sampai mereka itu mungkin ditusuk atau mereka mungkin ketahuan, mereka bisa mati. Tapi namanya saudaraku sekalian, mereka punya keyakinan yang kuat untuk membela bangsanya, mereka berani mati ini prajurit Yunani ya. Sebagaimana juga dengan TNI Indonesia ya. Taruhannya nyawa, mereka akan berani perang. Demikian juga dengan saudara. Taruhannya nyawa sekalipun, engkau tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Karena engkau adalah murid Yesus. Ya, saudaraku, masuklah ini ya, dan dibikinlah itu. Kuda kayu raksasa itu kemudian ditinggal di pantai. Nah, saudaraku, kemudian setelah ditinggal di pantai, pasukan daripada Yunani pura-pura pergi meninggalkan Troya. Wah, orang-orang Troya senang, saudaraku. Pasukan prajurit Troya senang. Wah, kita menang, mereka mundur. Nah, sebagai hadiahnya ini orang Yunani kasih namanya kado. Kadonya apa tadi, saudaraku? Kuda dari kayu, kuda raksasa. Wah.
Ada saudaraku, orang yang kasih masukan sebenarnya sama Raja Menelaus, Raja Sparta. Bakar raja itu kudanya. Tapi Raja Sparta mengabaikan usul untuk membakar kuda itu. Apa yang dibuat? Raja Sparta nyuruh kuda itu diarak masuk. Ya, kuda itu kemudian didorong masuk, ya, buka itu gerbang, pintu gerbang yang tebal dari Sparta ya saudaraku, dibuka, masuklah itu kuda dengan yang tadi ratusan orang prajurit Yunani di dalamnya. Wah, mereka senang pesta pora, mereka pikir sudah menang. Malam hari apa yang terjadi saudaraku? Ketika mereka terlelap tidur, terlena, terbuai dengan kemenangan mereka yang pikir, oh musuh sudah keluar, tidak mungkin lagi menyerang, kita menang. Apa yang terjadi? Itu prajurit Yunani di dalam kuda raksasa itu sudah dengar, oh sepi. Mereka keluar dengan pelan-pelan. Buka itu pintu gerbangnya kota Troya, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Pasukan prajurit dari Yunani yang masih ada di luar bisa masuk ke Troya. Dan mereka akhirnya bisa menghancurkan Troya dari dalam kota itu sendiri. Dari kisah ini kita mau belajar. Jangan terlena dengan kemerdekaan yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Jangan terlena kita sudah jadi orang Kristen. Jangan terlena saya dan saudara sudah jadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, termasuk saya. Jangan terlena, awas. Iblis bisa pasang ranjau-ranjau jebakannya untuk membelenggu kita. Dan dijadikan kita ini orang-orang yang dijajah. Karena iblis punya moto. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri apa saudaraku? Damai sejahteramu. Mencuri apa? Sukacita kita. Mencuri apa saudaraku sekalian? Mungkin sesuatu saudaraku yang terus melekat hati kita dengan Tuhan dicuri. Karena apa? Lihat masalah, lihat persoalan bertubi-tubi dalam hidup kita. Dicuri saudaraku. Penyakit juga kita kok belum sembuh-sembuh ya, dicuri sukacitanya sama iblis. Itu kerja iblis. Kita mesti waspada. Dan kemudian iblis membunuh kita. Membunuh apa saudaraku? Iman kita. Sehingga kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Sehingga kita nggak bisa melihat kuasa Tuhan bisa bekerja memulihkan kita. Dan membinasakan kita dalam api neraka. Nah, hari ini kita belajar. Ada 3 hal yang iblis kerjakan dan bisa kerjakan dalam jebakan-jebakannya. Yang pertama saudaraku, namanya adalah jebakan trauma. Katakan poin 1 ini, jebakan yang dibuat iblis namanya apa saudaraku? Jebakan trauma. Sejarah gereja membuktikan bahwa kekristenan mula-mula itu penuh dengan aniaya yang dilakukan oleh bangsa Romawi. Dan aniaya itu saudaraku yang digoreskan oleh bangsa Romawi itu cukup dalam bagi murid-murid Tuhan. Gereja mula-mula pada waktu itu. Tetapi saudaraku sekalian, gereja mula-mula pada waktu itu, murid-murid Tuhan, mereka ini bukan punya mental pecundang. Bukan mereka punya mental korban. Tapi mereka punya mental juara, mental pemenang. Mereka bangkit meskipun banyak yang mati, saudaraku. Dari murid Yesus, ya 11, kan 12 ada Yudas Iskariot ya. Kemudian saudaraku, semuanya matinya itu mengenaskan. Ada yang ditombak ya, seperti Thomas ya. Ada yang seperti Petrus matinya itu dengan disalib, kepala di bawah, kaki di atas. Hanya 1 Yohanes yang tidak mengalami kematian mengerikan. Tapi Yohanes pun sempat digodok loh saudaraku. Dimasukkan dalam kuali, panci yang besar, direbus itu airnya. Tapi kuasa Tuhan bekerja, Yohanes tetap hidup, tetap selamat. Akhirnya saudaraku, mereka buang itu Yohanes di Pulau Patmos. Dan Yohanes menulis kitab Wahyu.
kitab terakhir yang ada dalam perjanjian baru. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita melihat betapa darah martir itu justru membuat gereja Tuhan tidak takut waktu itu. Gereja Tuhan bangkit, gereja Tuhan berkembang hingga hari ini. Amin saudaraku. Karena itu saya rindu saudara, punya satu mental dalam diri kita ini, jangan mental korban, tapi mental juara, mental pemenang. Amin. Jangan takut dengan manusia, jangan takut dengan keadaan apapun. Alkitab berkata, Yesus berkata, tapi takutlah kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang bisa membunuh kita, tubuh kita ini dibunuh, termasuk membinasakan kita dalam api neraka. Amin. Mereka hanya bisa bunuh tubuh kita, tapi begitu kita melek mata kita, kita sudah melihat kemuliaan Tuhan tersedia dalam hidup kita. Amin saudaraku. Nah, kita belajar apa sih trauma itu. Trauma adalah pengalaman yang menyakitkan dan menggores jiwa seseorang. Ada yang menderita trauma karena dilecehkan dalam pelecehan seksual. Ada yang menderita trauma karena kena tipu, karena kecelakaan, karena penyakit menular seperti virus corona hari-hari ini, karena ditinggal mati oleh orang yang dikasihi, seperti juga yang terjadi hari-hari ini, dan berbagai macam pengalaman lainnya. Nah, akibat trauma itu, saudaraku, antara lain orang bisa mengalami yang namanya jiwanya ini terganggu. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan satu tema yang namanya kesehatan mental. Nah, saudaraku, trauma juga bisa berakibat menurunnya yang namanya kesehatan saya dan saudara. Jadi secara fisik itu juga bisa berdampak. Secara sosial juga bisa berdampak. Dia menjadi orang yang antisosial. Salah satu tandanya, saudaraku sekalian, dia punya rasa tidak tanggung jawab. Dia tumbuh jadi orang yang kaku. Punya moto dalam dirinya adalah aku harus hidup sendiri. Aku tidak butuh orang lain. Nah, ciri juga menandai dia antisosial adalah orang ini suka menyalahkan dirinya sendiri. Ya, aku ini tidak layak, aku ini kotor, ya, aku ini jahat, aku ini buruk. Sampai akhirnya dia itu, saudaraku sekalian, menghukum dirinya. Ya, suka mungkin dia pengen bunuh diri dan lain sebagainya. Dan orang yang antisosial ini juga ditandai dengan yang namanya dia tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Nah, setan seneng, saudaraku, sama orang-orang Kristen model seperti ini. Orang Kristen yang terbelenggu diikat oleh trauma ini. Kenapa? Karena setan itu bisa menyiksa mereka. Caranya gimana setan nyiksa dia? Pakai kekhawatiran, pakai ketakutan, disiksa siang dan malam ini anak Tuhan ini. Dengan yang namanya pengalaman-pengalaman buruk yang pernah menimpa dalam dirinya dan menggores dalam jiwanya dia. Nah, bagaimana saya dan saudara bisa mengatasi trauma? Sehingga saudaraku sekalian, kita bisa tetap percaya bahwa Tuhan bisa memulihkan hidup kita. Yang pertama, pahami bahwa trauma atau krisis itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Saya dan saudara tidak bisa menghindari. Seperti contohnya hari-hari ini virus corona. Betul? Ada yang bisa menghindar? Tidak ada. Mau lari kemana, saudaraku? Tetap ada virus itu mengejar kalau engkau enggak taat prokes, protokol kesehatan. Mungkin engkau berkata, loh Bu, saya ini sudah taat prokes, pakai masker, ya saya cuci tangan. Ya mungkin sudah prokesnya, tapi engkau enggak jaga imunmu yang lain karena engkau, saudaraku, kurang istirahat. Malam masih melek, masih begadang, masih mainan handphone, saudaraku. Sampai istirahatmu enggak cukup. Makanya virus bisa menyerang engkau. Ya, mungkin saudaraku engkau sudah lakukan itu tapi engkau enggak olahraga. Ya, enggak berjemur mungkin ya, enggak gerak-gerak tubuhmu, males-malesan di rumah ya, atau kerja ya, pokoknya aku udah olahraga kerja kok. Bukan, saudaraku. Olahraga ya olahraga.
Olahraga itu bukan sekedar berkeringat, saudaraku. Tapi olahraga itu adalah sesuatu yang kita gerakkan dari otot semua tubuh kita ini. Mungkin setengah jam, mungkin 1 jam. Tapi itu membuat imun kita bertambah. Juga mungkin saudaraku sekalian kerohanianmu dengan Tuhan kurang. Sampai akhirnya saudaraku engkau dicekam terus oleh yang namanya kegelisahan. Sampai akhirnya imunmu turun dan kenalah kita dengan yang namanya corona. Karena itu saudaraku, kita tidak bisa menghindari seperti sekarang ini. Dan kita juga tidak bisa menghindari trauma-trauma yang lain yang bisa terjadi dalam hidup kita. Karena itu terimalah segala sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup kita. Dan saudaraku sekalian berespon dengan benar. Karena kita saudaraku sekalian tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa berespon benar agar masa depan kita jadi lebih baik lagi? Akui bahwa aku sudah salah. Akui bahwa aku ini sekarang masih punya trauma. Dan setelah kita mengakui, sudah aku datang sama Tuhan Yesus. Berdamai dengan Tuhan. Mungkin sudah lama tinggalin Tuhan, mulai cari Tuhan lagi. Mulai dekat sama Tuhan lagi. Mulai juga berdamai dengan diri sendiri. Jangan nyalahin diri sendiri. Wah, gara-gara aku ini semua karena aku. Tapi berdamailah dengan diri sendiri dan katakan, yang sudah terjadi aku nggak bisa tutupi. Tapi Tuhan mengampuni setiap kesalahanku. Dan aku mau ke depan untuk fokus lagi melakukan yang lebih baik. Nah, saudaraku sekalian, dalam Alkitab diceritakan banyak tokoh-tokoh yang berhasil mengatasi traumanya. Salah satunya Yusuf. Ya, Yusuf ini dia menjadi akhirnya raja muda di Mesir. Tapi kita kan tahu bersama Yusuf itu banyak trauma. Mulai iri sama kakak-kakaknya, ya kan? Kemudian dijual, dimasukin sumur kering, dijual sebagai budak, ya, masuk penjara, difitnah dan lain sebagainya. Tapi Yusuf, dia tetap bisa mengatasi traumanya bersama dengan Tuhan. Sampai Alkitab menulis, karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan bersama dengan Yusuf, baik di rumah Potifar sampai masuk penjara, hingga Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Hal yang kedua, bagaimana mengatasi trauma? Tuhan bisa bekerja melalui trauma. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang bertubi-tubi mengalami trauma. Dalam perjanjian lama kita lihat bagaimana mereka diperbudak di Mesir, ya. Sampai di perjanjian baru, ya, mereka mengalami yang namanya pembunuhan bayi-bayi di Yerusalem. Tapi saudaraku, bangsa Israel ini bangsa yang luar biasa. Dia bangkit lagi dari traumanya. Bahkan dia juga dihancurkan oleh kerajaan Babel. Tapi saudaraku, mereka tetap bangkit. Apa yang terjadi saudaraku? Sampai hari ini mereka bertumbuh dengan kuat. Tunas itu bertumbuh dengan kuat. Pohon ara, tunas pohon ara. Sampai hari ini. Dengar baik-baik saudara. Penderitaan merupakan kesempatan Tuhan untuk menyatakan kuasanya bagi kita. Sekali lagi saya ulang. Penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu merupakan kesempatan bagi siapa? Tuhan, apa saudaraku? Bekerja dalam diri kita. Rasul Paulus berkata, saat aku lemah, dia bilang apa? Aku kuat. Kenapa? Karena justru saat itu kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Hari-hari ini saya banyak mendengar kesaksian dari jemaat. Mereka memang mengalami 1 minggu itu mungkin masuk sekali, 2 kali. Jadi puji Tuhan bagi saudara yang terus masuk, ya, kerja, dapat kerja. Ada juga yang sampai sebulan hanya berapa kali dia terima gaji. Tapi mereka bersaksi luar biasa pertolongan dan berkat Tuhan.
Di masa kemarin kan tidak boleh ya namanya IO wedding. Betul apa betul? Tapi saudaraku, anak Tuhan di sini bersaksi ajaib loh. Kok bisa 4 kali terima ngiringi wedding? Karena yang ngiringi wedding temennya dia tidak bisa karena kena COVID. Jadi minta sama jemaat di sini, dah buat kamu aja jobnya. Wow, luar biasa. Satu pintu, satu sumur ditutup. Tuhan bukakan sumur-sumur berkat yang lain. Amin. Meskipun mustahil menurut manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua adalah jebakan kebiasaan daging yang menghanyutkan. Nah ini Simson, kalau kita baca dalam Hakim-Hakim 14:15, mulai karirnya itu dengan luar biasa. Saudaraku, Simson ini sejak lahir dia dipersembahkan kepada Tuhan sebagai nasir Allah, yaitu orang yang dikhususkan, orang yang dipisahkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Dan tugasnya Simson adalah dia membebaskan bangsa Israel dari penindasan orang Filistin. Tetapi saudaraku, di balik prestasi kekuatan Simson yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam diri dia, ternyata di balik itu Simson memelihara kedagingan, kebiasaan daging yang menghanyutkan. Apa saudaraku? Kebiasaan daging yang menghanyutkan bagi Simson yang dibiarkan terus-menerus adalah Simson ini memelihara yang namanya sensualitas. Ya, segala sesuatu yang kelihatan jasmani saja, bukan rohani. Jadi Simson ini, saudaraku, punya kesukaan doyan sama cewek, doyan sama wanita. Tapi sekarang, zaman sekarang bukan hanya pria doyan wanita, tapi juga banyak wanita doyan pria. Nah, kalau ini dipelihara terus, bahaya, bisa merusak hidup kita. Lihat Simson, saudaraku sekalian. Akhirnya dia, saudaraku sekalian, dijebak. Dan dia ceritakan semua kekuatan rahasianya dia kepada siapa? Delila, antek orang Filistin. Simson akhirnya dia ditangkap, saudaraku, diikat, dicungkil 2 matanya. Dan saudaraku sekalian, dia kemudian, saudaraku, mati bunuh diri. Di satu gedung itu dia minta ampun sama Tuhan dan dia minta, Tuhan kasih aku kekuatan sekali lagi. Dan dia bunuh diri sambil membunuh orang-orang Filistin yang saat itu sedang mengejek dia, yang saat itu sedang menjadikan dia sebagai badut tontonan bagi raja-raja Filistin. Saudaraku, ingat enggak cerita kodok yang direbus pelan-pelan? Ya, ada satu kodok, saudaraku sekalian, ya, dia dimasukkan di panci. Seneng kan karena ada airnya. Wah, dia berpesta-pesta, wah, enggak ada saingannya di situ. Muter-muter, saudaraku, sukacita. Tapi panci itu ada kompor di bawahnya. Makin lama air yang ada itu makin apa, saudaraku? Yang dingin jadi apa? Hangat. Enggak langsung panas ya, jadi hangat. Wah, masih seneng dia. Wah, muter-muter enak, mandi sauna. Tiba-tiba, saudaraku, langsung titik didih apa? Air itu terjadi. Air itu mulai apa, saudaraku? Wah, mendidih. Akhirnya kodok itu langsung mati seketika karena dia terlena. Ayo bilang kanan kirimu, ojo terlena. Bilang, tengok kanan kirimu, bilang, jangan terlena dengan kedagingan. Apa toh kedagingan? Baca nanti di rumah ya. Galatia 5:19 sampai 21. Galatia berapa? 5. Ayat berapa? 19 sampai 21. Baca di situ. Ya. Termasuk marah itu kedagingan loh, saudaraku. Marah sekali ya enggak apa-apa. Tapi ini terus marah, jadi amarah, masuk itu. Baca saja Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya, hawa nafsu dan sebagainya. Merokok, memang Alkitab enggak ada bilang dilarang merokok. Kan enggak ada tuh, saudaraku. Tapi saudaraku, Alkitab mencatat loh.
segala sesuatu berguna, segala sesuatu boleh, tapi tidak segala sesuatu berguna. Tidak segala sesuatu bermanfaat. Saya kemarin bilang sama suami saya, kan saya jalan sama suami saya dari Jajar, pokoknya 1 jam gitu ya, muter. Nah, lihat orang ngerokok. Saya bilang kasihan lu mbaknya itu, ngobrol di perumahan Fajar Indah ya, nggak pakai masker, yang rokok juga nggak pakai masker, sambil kepas-kepus sambil ngobrol itu. Mbak coba orang yang merokok itu, saudaraku sekalian, jangan ketika merokok asapnya dikeluarin, coba. Karena saudaraku, menurut survei penelitian, betul apa betul ya? Coba di sini ada Pak Joko ya, Pak Joko ini kan perawat kepala ICU ya. Nah, perokok pasif, ya, tahu perokok pasif? Dia enggak ngerokok loh saudaraku. Tapi karena terpapar dengan tadi asap rokok, mungkin di kantor, mungkin di tempat makan atau di mana, itu saudaraku akibatnya efeknya lebih berat daripada orang yang merokok. Jadi saya bilang sama suami saya, Mbok yo kalau ngerokok itu jangan dikeluarkan gitu loh. Langsung rokok, langsung asapnya makan lagi saudaraku. Jadi maaf kata, coro kasare saudaraku. Nek mati ya mudhara dhewe ngono lho saudara. Ojo ngajak-ngajak yang lain, mati duluan, jangan, kasihan toh. Kasihan anaknya, kasihan istrinya, ya kan saudaraku. Kasihan mungkin orang tuanya kalau yang rokok anaknya, kasihan tetangganya. Jadi sudah kadang orang itu karena hawa nafsu itu loh, wah pokoknya aku seneng itu duit-duitku, iya. Tapi tidak semua berguna saudaraku, tidak semua membangun. Itu kalau terus dibiarkan saudaraku sekalian, kita terlena terus. Bagaimana kita bisa saudaraku punya hubungan dengan Tuhan kalau hobi kita aja masih menguasai diri kita. Karena itu saudaraku, Yesus berkata saudaraku sekalian dalam Markus 9 ayat 43-48, lebih baik tangan dan kakimu dipenggal, matamu ini dicongkel keluar, daripada seluruh tubuhmu itu binasa dalam api neraka. Kalimat Yesus ini bukan kemudian menganjurkan, yuk kita rame-rame mutilasi diri, motong badan, motong tangan, enggak. Maksudnya Yesus itu di sini adalah menekankan pentingnya membuang dosa dari hidup kita. Ya, enggak ngerokok ya susah, sakit itu buat daging kita. Tapi itulah disiplin diri yang menyakitkan mungkin bagi daging kita, tapi perlu bagi kita untuk jadi murid Yesus sejati. Yesus kan berkata dalam Lukas 9 ayat 23, setiap hari kita ini mesti pikul salib, saudara. Salib itu apa toh saudaraku? Salib itu bukan pun rame-rame pikul salib beneran, atau pikul salib itu kalau kita lagi kena musibah, oh lagi pikul salib, bukan. Pikul salib itu adalah saat kita menyalibkan ini loh, hawa nafsu kedagingan kita. Mau marah, bisa marah, tapi kita bisa tahan itu. Itu pikul salib. Itu sangkal diri, masuk di jalan sempit, ndak enak. Tapi Yesus bilang apa? Setiap hari orang yang mau ngikut aku, dia harus pikul salib, sangkal diri. Karena apa saudaraku? Meninggalkan hubungan, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kebiasaan yang melawan Tuhan itu terasa sangat sakit. Seperti kita memenggal tangan kita, seperti kita mencongkel mata kita. Untuk tidak lihat sesuatu yang porno itu kok ya susah. Tapi ketika kita mau pikul salib, kita matikan daging kita. Karena Yesus berkata, yang bertugas hari ini baca ayat siapa? Ya, Galatia 5 ayat 24. Coba. Ya. Nih. Alkitab bilang apa? Galatia 5 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, makasih Pak Bambang. Barang siapa, apa saudaraku? Menjadi miliknya siapa? Kristus Yesus. Apa? Dia telah menyalibkan daging dengan
segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau orang dilukai, ya, dia marah, meledakkan emosinya, belum milik Yesus, masih milik dirinya sendiri, masih milik setan. Meskipun dia orang Kristen, meskipun dia hamba Tuhan, meskipun dia pendeta, pelayan Tuhan. Orang saudaraku yang mau rasanya jengkel, pahit, benci, terus lakukan itu. Dia tidak bisa menyalipkan daging hawa nafsunya. Bukan saya yang bilang loh, tapi Alkitab bilang, kalau mau marah, marah sama Tuhan. Kalau berani, tapi saya tidak berani. Satu saraf kita aja sepersekian aja sil sama Tuhan, sentek sedikit, error kita. Jangan berani-berani sama Tuhan. Karena itu ayo belajar, jangan sekian puluh tahun ke gereja hidupmu masih hidup lama. Jangan sekian puluh tahun ke gereja engkau tidak bisa nyalipkan daging. Memang sakit seperti motong tangan itu ya saudara. Kesilat aja sakit kok saudaraku. Tapi saudaraku, engkau rela demi mendapatkan Kristus. Amin saudaraku. Dan dosamu ini diampuni. Engkau tidak nyalipkan Yesus kali kedua. Engkau bisa mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Hal yang ketiga, terakhir, jebakan yang dibikin iblis adalah jebakan gaya hidup dan harta benda. Matius 19, 16-23 mengisahkan, ada seorang pemuda yang kaya satu saat datang sama Tuhan Yesus dan dia berkata, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal?" Dan Yesus bilang apa, saudaraku? Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Intinya adalah apakah kamu sudah melakukan hukum Taurat? Dan kemudian pemuda ini bilang, sudah, saya sudah melakukan semuanya. Dan kemudian apa yang masih kurang supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Dan Yesus bilang apa, saudaraku sekalian? Yesus bilang, dermakan itu, jual yang kamu miliki, bagikan itu sama orang miskin. Saudara, saat pemuda itu berkata, aku sudah melakukan hukum Taurat. Anda nanti bisa baca kisahnya itu ya dalam Matius 19. Itu Yesus sebutkan 6 hukum yang mengatur hubungan dengan manusia. Karena kan dalam 10 hukum itu 4 hukum 1 sampai 4 itu hukuman kita dengan Tuhan. Kemudian hukum ke-5 sampai ke-10, 6 hukum itu adalah hukum kita dengan sesama kita, ya. Nah, Tuhan dalam perjanjian baru Yesus meringkas menjadi 2 saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Markus menambahkan pasal 12 ayat 30-31, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, ya. Dan yang kedua, hukum yang terutama dan tidak ada hukum lagi yang terbesar. Yang pertama tadi kasih Tuhan, ya. Yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ketika Yesus ngomong sama pemuda tadi, bagaimana caranya aku bisa masuk kerajaan surga, hidup yang kekal? Yesus bilang, lakukan hukum Taurat, 6 hukum tadi, hubungan dengan sesama. Dia bilang udah. Apa lagi yang aku harus lakukan? Yesus bilang jual. Ini bukan maksudnya kemudian hartanya semua habisin terus kita miskin melarat. Enggak, maksudnya Yesus ini begini saudaraku. Kamu ini bagikan itu. Ya, jangan egois untuk kamu sendiri, untuk kamu belajar berbagi karena engkau mengasihi aku. Dan ketika pemuda itu mendengar Yesus, coba Pak Bambang baca ya. Matius 19 ayat 21 sampai 22 saja Pak, ya. Nanti Anda baca ya, komsel-komsel yang ada ya.
Mulai dari ayat 16 sampai 23 ya. Pak Bambang baca ayat 21 dan 22 dari Matius 19. Matius 19 ayat 21, inilah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, kalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ya, terima kasih. Di sini Tuhan menyingkapkan kelemahan pemuda itu. Ternyata dia tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang dia sembah Tuhannya itu mamon. Yang dia sembah itu adalah harta benda, duit, gaya hidup mewah. Bukan berarti engkau enggak diberkati, itu tuh enggak boleh loh. Kita berdoa supaya jemaat GBI Bait Kudus diberkati Tuhan, amin. Tapi jangan sampai berkat itu membuat hatimu itu diberkat. Hatimu harus untuk Tuhan Yesus, amin. Amin, saudaraku. Ketika orang butuh, engkau enggak segan menyalurkan. Ketika pekerjaan butuh, engkau enggak segan. Ketika pekerjaan Tuhan butuh, engkau enggak segan itu membantu. Mungkin enggak bisa bantu duit, bantu doa, bantu tenaga, bantu pikiran, saudaraku. Dan gereja ini sedang mengajar itu sama saudara. Gereja ini belum cukup besar, saudaraku. Tapi kita belajar. Untuk apa, saudaraku? Pekerjaan misi diperhatikan. Mulai dari anak-anak kecil dibuatkan itu sekolah KB dan TK Transpasi Bangsa. Kita bikin itu yang namanya anak asuh supaya apa? Kalau uang masuk bukan untuk gaya hidup pendetanya mewah, tapi disalurkan, dibagikan. Terlebih masa pandemi loh. Itu namanya persembahan itu sangat-sangat berkurang, drastis. Tapi saudaraku, kita belajar tidak bergantung dengan manusia, bergantung dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah suruh, Dia akan melengkapi, menyempurnakan. Terbukti sampai sekarang kita masih tetap peduli. Mungkin tangannya nggak seberapa panjang, tapi kita lakukan itu, saudara. Kadang gereja nggak ada duit, saudara, untuk menyalurkan. Tapi Tuhan bisa pakai cara yang luar biasa. Hari ini kalau ada yang butuh sembako, ya, karena ini dipersembahkan bukan dari jemaat sendiri, ya, jadi kami butuh dokumentasi supaya jangan orang mikir wah ini dipek dewe sama pendetanya, ya. Jadi butuh ini untuk laporan, ya, tahu saudara ya. Ambil nanti di depan, bisa hubungi sama Ibu Esther, Eri Efriani dan Saudari Jessica atau Saudari JJ. Ya, Anda bisa hubungi nanti seusai ibadah ini. Ya, terima kasih juga ya, saya sampaikan ya, kalau Ibu Agus Susanto ya, yang melihat dan beribadah bersama dengan kami lewat kanal YouTube ya, saya mengucapkan terima kasih ya, karena sudah menjadi saluran berkat buat jemaat di tempat ini. Kemarin kita sudah bagikan beberapa untuk tetangga-tetangga sekitar gereja. Nah, saudaraku, ini orang luar jemaat, tapi dipakai Tuhan untuk peduli. Setiap kali saya bilang, Tuhan aku pengen berbagi, baru ngomong sama Tuhan, enggak ngomong sama jemaat. Tapi Tuhan luar biasa, beberapa kali saudaraku, ada jemaat yang tergerak. Ini bukan jemaat kaya, pas-pasan mungkin, bahkan kurang. Tapi kesini naik motor, bawa 3 karung, bawa 2 karung. Saya sendiri rasanya mau terima, aduh, tapi gimana? Jadi tugas kami hanya mendoakan. Dan sampai sekarang saya melihat pekerjaannya dia diberkati luar biasa. Jualannya itu bukan jualan yang kebutuhan pokok, tapi tetap bisa hidup sampai sekarang. Nyekolahin anak ya dibayar, semua bisa makan 3 kali dan sebagainya. Luar biasa. Demikian juga dengan saudara. Ayo saudaraku, jangan bertuhankan mamon.
engkau diberkati enggak apa-apa, tapi jangan untuk mewah-mewah dirimu sendiri ini loh. Saya diberkati Tuhan dengan mobil, kendaraan, puji Tuhan. Tapi saudaraku, saya enggak bergantung dengan mobil. Saya lebih senang dengan Pak Willy itu goncengan naik motor. Motornya Pak Gani itu loh. Waktu dia kuliah tahun berapa itu? 2000 atau 2001 ya. Masih senang goncengan naik motor, lebih senang naik motor seperti itu. Saya enggak merasa PD saya, percaya diri saya ditaruh di mobil. Tapi PD saya adalah karena hidupku sudah ditebus dengan darah Yesus. Amin, saudaraku. Hidupku ini bukan untuk aku lagi, tapi hanya untuk Yesus. Kalau diberkati puji Tuhan, tapi jangan taruh hatimu untuk berkat itu. Taruh hatimu untuk Tuhan. Amin. Nah, bagaimana sekarang kita bisa menang atas jebakan iblis? Buat perbandingan serius seperti Musa yang pertama. Anda nanti bisa baca Ibrani 11, 23 sampai 27 ya. Musa karena iman, dia meninggalkan zona nyaman sebagai pangeran Mesir. Dia rela menderita demi ikut Tuhan dan mendapatkan yang namanya kemuliaan Tuhan. Dia dapat bertahan, kenapa? Karena dia melihat yang gak kelihatan, yang kekal itu yang dia lihat. Karena itu saudaraku, jangan hanya fokus untuk hidup kini, sekarang ini dan di sini nih loh, di bumi ini. Jangan fokus untuk itu. Tapi fokuslah, siapkan dirimu untuk saya dan saudara juga fokus dengan kekekalanmu. Karena apa saudaraku? Di sorga ada kemuliaan atau pahala yang Alkitab gambarkan, lukiskan dengan istilah mahkota. Paling tidak saudaraku ada 5 jenis mahkota yang Tuhan janjikan buat saya dan saudara. 3 jenis mahkota ini adalah bicara soal karakter kita. Ketika karakter kita ini tadi disalibkan, ya, rasanya sakit untuk nggak lakukan itu, tapi luar biasa loh. Kita kalau setia, menyalibkan, menguasai diri kita, tahan nafsu kita, ada mahkota. Namanya adalah mahkota abadi. 1 Korintus 9 ayat 25. Mahkota abadi ini milik orang yang bisa menguasai diri atau tahan nafsu sampai akhir hidupnya. Yang kedua yang bicara soal karakter adalah mahkota kebenaran. Nah, ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Yang ketiga adalah mahkota kemegahan. Nah, Wahyu 2 ayat 10. Ini buat siapa mahkota kemegahan? Buat orang-orang yang setia ikut Tuhan sampai dia mati setia. Ya, ikut Tuhan. Nah, ini bicara tentang karakter. Kalau karakter kita sampai akhir hidup kita terus setia. Jadi, tahan nafsu. Apa yang kedua? Rindu kedatangan Tuhan. Yang ketiga apa? Setia. Kita dapat mahkota. Nah, hal yang kedua yang Tuhan berikan adalah mahkota yang berkaitan bicara dengan pelayanan yang tulus. Namanya adalah mahkota kemegahan. Itu bagi orang yang memenangkan jiwa. 1 Tesalonika 2:19. Jadi engkau dalam hidupmu pernah memenangkan jiwa. Mungkin 1:10 ya Pak Jayeng ya. Ingat ya Pak, ada mahkota kekal ya. Namanya mahkota apa Pak? Mahkota apa Pak? Kemegahan. Ya. Nanti Pak Daniel Yakub juga gitu. Ya, jangan hanya dimenangkan Pak Jayeng, Pak Daniel Yakub cari jiwa lagi untuk Tuhan. Amin. Nah, Pak Jayeng juga jangan puas hanya 1, terus ya Pak sampai akhir hidup. Nah, kemudian mahkota yang kedua ya adalah mahkota kemuliaan bagi orang-orang yang menggembalakan domba-domba Kristus. 1 Petrus 5 ayat 4. Nah, saya kan bukan pendeta Bu Evi, tidak masalah. Mahkota kemuliaan ini bukan hanya untuk pendeta, tapi buat setiap orang yang menggembalakan jiwa-jiwa. Mungkin di bawahmu ada anak-anak rohani, mungkin anak sekolah minggu, mungkin youth ya, mungkin anggota dan lain sebagainya. Engkau terima, mungkin kau pemain musik ya, worship leader dan sebagainya. Kan mereka ini suka disalah-salahin toh.
Kalau bagus tidak pernah dipuji, kalau jelek itu wah dicela terus. Tapi tenang, jangan marah. Pahala kita jangan hanya di bumi saja. Oh, tidak dipuji rasanya gimana? Tapi simpan pahalamu di sorga. Ada mahkota kemuliaan. Nah, yang kedua, bagaimana caranya kita menang jebakan iblis? Adalah tinggal dalam Kristus, ya. Ayat terakhir Pak Bambang baca Roma 8 ayat 1 dan ayat 2. Ayat terakhir, ya. Tinggal dalam Kristus untuk kita bisa menang atas jebakan iblis. 8 ayat 1 dan ayat 2. Roma 8 ayat pertama dan kedua, inilah firman Tuhan. Demikianlah sekarang kita tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, terima kasih Pak. Banyak orang ngaku diri Kristen, tapi saudaraku dia tidak tinggal dalam Kristus. Apa sih cirinya orang tinggal dalam Kristus? Orang tinggal dalam Kristus cirinya adalah dia lahir baru. Yohanes 3 ayat 3. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lihat aja tidak bisa apalagi masuk. Gimana bisa lahir baru kalau dia tidak bertobat sungguh-sungguh? Karena itu saudaraku, selagi engkau masih hidup, ayo bertobat, masih ada kesempatan untuk melayani. Ayo melayani Tuhan, ya. Jangan simpan itu saudaraku untuk hal-hal yang sia-sia, tapi buat Tuhan. Amin saudaraku. Mas Ferry ada enggak di sini? Pak Nason ada, katanya mau saksi. Ada enggak? Nanti kalau ada ya Ferry saksi nanti ya. Nah, Ferry sadar kena COVID ya Pak. Wah, sadar, tante saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin saudaraku. Jadi COVID itu bukan jelek loh. Ternyata COVID itu juga bisa membawa seseorang lebih mengasihi Tuhan. Amin. Demikian juga dengan saudara. Ayo tambah sungguh-sungguh lagi hari-hari ini dengan Tuhan. Tinggal dalam Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Lahir baru yang kedua adalah berubah hidup kita, saudaraku sekalian. Tunjukkan itu dengan yang di rumah, dengan yang bukan hanya pertonton, tapi memang kau sungguh-sungguh berubah hidupmu. Yang dulunya suka ngomong kasar, ya, engkau mulai bicara dengan lemah lembut, ya. 2 Korintus 5:17. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang dulu suka marah-marah, saudaraku, ngukulin pintu dan banting-banting, sekarang udah tinggalin. Ayo bilang kanan kirimu lagi, ayo tinggalkan yang tidak benar. Itu ciri kita tinggal dalam Kristus. Amin. Kesimpulannya yuk baca sama-sama. Ya, 2, 3. Iblis berusaha menjebak sehingga menghancurkan dan mematikan iman kita. Karena itu apa saudaraku? Fokus pada apa yang telah Tuhan sediakan. 5 mahkota tadi, ada pahala. Dengan apa? Tinggal selalu di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berdiri bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu hari ini. Dan biarlah Roh Kudus bekerja atas setiap kami, membawa setiap kami hari-hari ini lebih sungguh lagi mengasihi Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami belajar untuk mempersembahkan seluruh hidup kami ini hanya bagi Engkau. Kirabayaralaya syikirata para syikirata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ada waktu untuk saudara sebentar. Koreksi diri kita, jangan koreksi orang lain, saudara. Mungkin masih ada kekhawatiran, ketakutan dalam hidupmu. Ada peristiwa-peristiwa yang pernah menggores terlalu dalam jiwamu. Hari ini jangan simpan dan hidup dalam trauma-traumamu. Datang sama Tuhan Yesus. Dia sanggup untuk memulihkan engkau. Dia sanggup memakai trauma-trauma yang pernah terjadi dalam hidupmu untuk Tuhan bekerja di dalam dirimu.
untuk jadi berkat buat banyak orang. Tinggalkan juga hawa nafsu, daging yang sangat masih bercokol kuat dalam dirimu. Buang itu, tinggalkan di tempat ini dan katakan dalam nama Yesus, aku mau hidup baru dengan Engkau Tuhan. Meskipun sakit, meskipun rasanya itu buat daging kami rasanya tidak enak, tetapi aku mau untuk menyukakan hati-Mu Tuhan. Buang gaya hidup yang tidak Tuhan sukai dalam diri kita. Buang mamon, uang yang mungkin sangat engkau berhalakan. Mungkin engkau memberhalakan pekerjaanmu lebih dari engkau mencintai Tuhan. Sampai engkau tinggalkan ibadahmu, sampai engkau tinggalkan persekutuan saat teduhmu dengan Tuhan. Sampai engkau tinggalkan waktu-waktumu baca firman Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Mungkin itu yang jadi berhala adalah anakmu. Mungkin itu cucumu. Buang itu dalam nama Yesus. Biar hanya Tuhan saja yang engkau tinggikan dan engkau sembah. Terus hiduplah di dalam Kristus. Jadilah ciptaan yang baru di dalam Dia. Sungguh-sungguh kita terus bertobat hari-hari ini dengan Tuhan. Kirapayaralaya syikli. Kalau Tuhan belum datang ke atas bumi ini, Tuhan bisa datang secara pribadi dalam hidup kita. Karena itu jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan dirimu, saudaraku. Engkau harus sungguh-sungguh bertobat hari-hari ini. Mungkin engkau lemah hari-hari ini. Penyakit kok tidak sembuh-sembuh. Hutang kok masih terus ada. Masalah, persoalan kok masih saja ada dalam hidupmu. Pandang Yesus. Jangan lihat yang di sini dan saat ini. Tapi lihat kekekalan yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Semua menyembah Tuhan. Setelah engkau minta ampun sama Tuhan, hampiri tahta kemuliaan Tuhan. Kirapayaralaya syikirata karaparaparalaya syikirata karaparaparalaya. Hampiri tahta anugerah Tuhan. Kalau engkau masih ada hari ini, itu adalah waktu untuk kita bertobat. Kalau engkau masih ada hari ini, itu waktu engkau memperbaharui lagi kehidupanmu untuk lebih indah lagi dengan Tuhan. Sikirata karapayaralaya, oh kirapayaralaya iralo. Hari-hari ini justru engkau harus lebih lagi mengasihi Tuhan. Hari-hari ini engkau lebih lagi mengasihi pekerjaan Tuhan. Buang motivasi-motivasi yang keliru dalam dirimu. Kasih Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Setiap hari iblis berusaha untuk menghancurkan imanmu. Iblis berusaha untuk mencuri damai sejahtera dalam dirimu. Sadar saudaraku, engkau gak akan bisa hidup lepas dari jebakan-jebakan ranjau iblis tanpa engkau bergantung kuat dengan Tuhan. Tinggal melekat seperti ranting di satu pohon anggur yang terus melekat pada pokoknya, yaitu Tuhan Yesus. Maka engkau akan berbuah. Engkau akan bisa lakukan segala perkara dalam dirimu, sehingga engkau lebih lagi
Hidupmu dipakai Tuhan jadi berkat buat banyak orang. Shikira bayaralaya syenderalaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Katakan bersama dengan saya, Bapa, ku persembahkan tubuhku Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang serukan dan katakan, ku sembah kau Tuhan. Yes Lord, Tuhan, yes Lord. Ku sembah Kau, Ku serahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu ku sembahkan, oh Tuhan. sembah Kau, Ku serahkan hidupku kepada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. jemaat senaikan pujian. Ku sembah Kau, Tuhan. Mari kita Tuhan. Ku sembah Ku serahkan hidupku kepada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepada-Mu Untuk kemuliaan untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. kira bakasa kata kala maka suhura pakaranta karala makasi inama kara kata kasakara lembaga. Bukannya Engkau tidak bisa menghindarkan kami dari segala bentuk kesulitan dalam hidup ini. Tuhan adalah sanggup menghindarkan kami dari segala kesulitan. Tapi semua seizin-Mu Tuhan. Seizin-Mu
Kami hidup seizin-Mu, kami menyembah Engkau seizin-Mu Tuhan. Kami percaya otoritas Engkau adalah paling tertinggi dari segala otoritas. Engkau memberikan semua kenikmatan dunia. Engkau membawa kami untuk menikmati semua yang ditawarkan oleh dunia lewat kepandaian kami, kepintaran kami, lewat kami mungkin berupaya, berusaha. Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan telah berikan bagi kami. Tapi kami tidak terikat kepada dunia yang sementara. Paling cepat 65-75 tahun. Setelah itu manusia tak berdaya dengan keadaannya. Kami bersyukur hari ini berita pertobatan, berita tentang kasih karunia, berita tentang kemurahan Tuhan diperdengarkan oleh hamba-Mu. Hari ini kami menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati. Firman Tuhan sebagai suluh buat kami. Firman Tuhan sebagai terang bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Terima kasih Bapa, dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Mas Ferry mau saksi, Mas Ferry? Ya, mari Mas Ferry. Mari Mas Ferry. Terima kasih Om Billy dan Anda yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya kesaksian. Jadi kami ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan terhadap keluarga kami. Yang sebenarnya saya takut untuk memberitakan ini, tapi karena berkat dan kemurahan Tuhan, saya masih diizinkan untuk berdiri sampai saat ini. Jadi pada awal Juli saya terkonfirmasi terkena COVID-19 pada itu. Dan puji Tuhannya keluarga ayah dan ibu dan saya aman. Cuma yang dalam satu keluarga yang positif saya. Sebenarnya saya awal itu belum percaya kalau saya kena COVID, karena di tes antigen saya positif, dan akhirnya saya menuju ke PCR test untuk meyakinkan bahwa saya terkena COVID-19, dan hasil itu keluar 3 hari setelah antigen saya terkena COVID-19. Dan pada saat itu hal yang terberat bagi saya adalah saya harus berpisah dengan orang tua saya dan keluarga saya. Pada waktu itu rumah sakit full semua, tidak ada bed satu pun yang kosong. Kemudian saya bingung juga, saya harus perawatan di mana ini. Dengan saya berdoa, Tuhan mengirimkan malaikatnya, mengirimkan hambanya, seorang dokter dari Indriati dan Kasihiku. Beliau, wes tenang mas, sing penting kowe mari sik. Dan akhirnya sebenarnya saya sudah harus dirujuk ke rumah sakit, karena dengan kondisi yang rumah sakit yang full tidak memungkinkan saya untuk dirawat. Akhirnya dengan saya harus memperbesar hati saya, akhirnya timbul perasaan pasrah, wes kowe mulya sik wae mas, dokter yang membantu saya itu. Dan akhirnya saya melakukan isoman 14 hari ya Bapak Ibu, 14 hari, dan itu puji Tuhan rasanya sakit sekali lumayan. Jadi saya berkomunikasi dengan dokter cuma pakai handphone aja saat itu, WhatsApp, dan
WhatsApp video aja waktu itu, dan saya komunikasi sama orang tua juga pakai WhatsApp video, dan orang tua menanyakan, "Dia kabarmu sehat-sehat?" Saya nggak kuat bilang sakit karena saya takut orang tua dan keluarga saya jadi stres. Padahal yang saya rasakan itu paru-paru itu sudah rasanya kayak di tusuk-tusuk jarum itu, saudara, bapak ibu. Dan saya melewati pada isoman yang 14 hari itu, isoman hari pertama dan hari ketiga itu berat-beratnya, karena hari pertama saya sudah pingsan di kamar mandi, dan puji Tuhan, Tuhan masih mengizinkan saya untuk hidup lah, intinya itu. Dan akhirnya saya bangun untuk bisa pulih kembali. Dan mungkin tadi yang intinya bahwa saya harus menguatkan iman saya. Di saat isoman seminggu itu, intimidasi iblis sangatlah kuat, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi memang yang dimunculkan adalah roh ketakutan bagi saya. Roh ketakutan itu terus hadir, apalagi lihat TV yang seperti itu beritanya kan. Nah, saya mulai saya katakan setiap pagi, Tuhan saya pasti sembuh, Tuhan saya pasti sembuh, Tuhan saya pasti sembuh, dalam waktu 2 minggu itu terus. Dan saya hanya mendengarkan firman, dan saya nggak mau mengizinkan intimidasi setan itu jatuh ke dalam kehidupan saya, yang artinya saya beriman kuat, Tuhan pasti sembuhkan saya, Tuhan pasti sembuhkan saya. Dan puji Tuhan, setelah hasil swab yang 2 minggu saya swab evaluasi, puji Tuhan, Tuhan sembuhkan saya, Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin itu kesaksian dari kami, karena kuncinya adalah kita jaga iman dan imun aja. Mungkin saya mendoakan, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang di rumah sedang melakukan isoman atau sedang tahap penyembuhan, yaitu jaga imun dan jaga iman, jangan sampai takut, karena ketakutan ini akan, sebenarnya penyakit ini juga 60% menghancurkan mental kita semua itu. Jadi saya terima kasih kepada jemaat God Kudus, Bapak Ibu Gembala, Bapak Pembeli dan Tante Evi yang sudah mensupport saya, mensupport iman yang luar biasa. Dan karena berkat kemurahan Tuhan, kami masih berada di sini dan untuk tetap melayani. Terima kasih Pembeli Tante Evi atas waktunya. Puji Tuhan, ya, mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Faktanya untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah kembali kepada Tuhan, dan karena kasih karunia-Nya Tuhan menyertai dan melindungi kita. Ya, tadi kesaksian Mas Ferry, sungguh Tuhan begitu mengasihi kita semua. Orang yang terkena virus corona itu tidak memandang usia, betul enggak? Usia mau berapapun, ada yang 21 tahun, ada yang usia sepuh 70 berapa, ada yang masih muda. Ya, itulah hebatnya penyakit corona. Tapi kita punya hebat Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita, menangkal itu semua. Jangan sampai kita kalah. Kita perkatakan bahwa kita adalah umat pemenang. Kita adalah umat pemenang. Tidak ada, ya ini beberapa jemaat ada yang terpapar di Brayat mulai sudah masuk ICU, saturasinya
jantungnya tuh sudah turun sekali. Itu mujizat saja kalau sekarang bisa tertolong ngangkat lagi. Itu anak-anak dari sekeluarga loh, sekeluarga boyong ke sana. Awalnya dari suami, ya, Mas Ferry itu kurang apa olahraga, menjaga penampilan supaya badannya tetap slim. Penyakit kita takut sama Mas Ferry, tapi kok tidak tahu masuk. Tapi ya tidak diizinkan Tuhan supaya Mas Ferry mengasihi lagi. Ayo anakku balik lagi dengan Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan lah. Pokoknya kita kembali, kalau kita hari ini kasih sehat sama Tuhan, itu anugerah daripada Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian lebih daripada pemenang. Ya. Mari kita berdiri. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. 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 Hai pemenangnya Tuhan, saatnya engkau tetap berdiri dengan kokoh, percaya pada Tuhan Yesus. Kita tidak merasa sombong, tidak merasa lebih daripada yang lain, tetapi kita punya hati percaya Yesus. Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan, inilah hidupku yang kami persembahkan kepadamu. Inilah Tuhan doa seruan kami sebagai umat yang percaya kepada Engkau. Dan saatnya umat Tuhan undur diri dalam ibadah ini dan bertemu dengan keluarga, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan kami semua. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami berkumpul, ketika kami bersosialisasi, Tuhan melindungi kami, Tuhan menjagai kami,
Tuhan menopang kami, dan tidak seizin-Mu Tuhan, COVID-19 akan mengenai jemaat GBI Bait Kudus. Terimalah berkat, damai dan sejahtera daripada Tuhan. Tuhan menyertai engkau, Tuhan bersama dengan engkau. Segala yang kau kerjakan, segala sesuatu yang kau mintakan kepada Tuhan, Tuhan memberkatimu. Ingat firman Tuhan di awal, hidup adalah kasih karunia, dan Tuhanlah yang menjadikan kaya, bukan usaha kita. Diberkati engkau, dibuat engkau melimpah harta, dibuat engkau melimpah kekayaanmu. Terimalah semua dalam berkat anugerah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.